Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana lagi-lagi seorang ustadz dan dia berkuar-kuar membahas dan membelokkan kebenaran Tuhan, di mana dia berkata kitab orang Kristen itu tidak original. Dan saya mau bertanya kepada dia, teman-teman, kalimat yang satu ini dulu juga kita tanyakan. Kalau dia berkata kitab orang Kristen bukan original, tentu saja dia tahu yang aslinya. Mana yang aslinya? Saya melihat dia kebangatan membahas Alkitab, teman-teman. Dia seakan-akan lebih dari Tuhan, lebih dari Sang Pencipta. Dia juga membandingkan Alkitab orang Kristen dengan buku agama yang lain, Hindu dan Buddha. Katanya kalau itu original katanya. Dan katanya mereka menjaga keasliannya. Teman-teman, memang Ustadz Kainama ini, dia mualaf, teman-teman. Dia memang tidak tahu kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Saya yakin kalau dia tahu kebenaran firman Tuhan, tidak akan dia meninggalkan Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, itu oke, kembali kepada pribadinya. Kita tidak usah mengurus iman dia, teman-teman. Yang membuat saya menjadi mau membahas videonya ini, dan saya banyak membahas videonya dalam channel ini. Kenapa kalau dia sudah meninggalkan Yesus, menurut dia itu berarti tidak benar? Kenapa sampai saat ini masih dia sibuk berkuar-kuar tentang kitab orang Kristen? Ini satu pertanyaan buat Ustadz ini secara pribadi dari saya, teman-teman ya. Dan ini dia sudah berlebihan membahas Alkitab, teman-teman. Dia juga berkata, dia menantang seorang Kristen atau bertanya, tunjukkan ayat, di mana ayat yang membuktikan Yesus Tuhan. Tetapi katanya orang itu tidak berani, tidak mau, karena tidak ada katanya. Dia berkata-kata, tetapi tidak membuktikan. Entah ada apa enggak hal itu terjadi kepada orang Kristen. Entah ada dia bertanya apa tidak ya. Saya tidak yakin. Coba. Dia membahas Alkitab seperti ini. Apa bisa dipercaya, teman-teman? Sedangkan hamba Tuhan saja kalau membahas kitab suci ini atau mau melayani Tuhan, misalnya ada KKR atau ibadah minggu, setahu saya harus dibayar harganya dengan apa, teman-teman ya? Dengan doa, dengan berpuasa, supaya diurapi oleh Tuhan. Karena membahas kitab suci ini tidak bisa dibahas dengan huruf, tidak bisa dibahas dengan akal pikiran kita sebagai manusia, tetapi kita butuh Roh Kudus untuk mengajari kita dan mengasih tahu kita kebenaran Tuhan ini yang sesungguhnya. Karena ini tidak bisa dibahas oleh siapapun. Tidak bisa tuntas dibahas isi hati Tuhan di dalam kitab suci ini. Sehebat apa dan sepintar apa. Apalagi kalau modelnya seperti Ustadz yang sudah mengkhianati Yesus seperti ini. Tak mungkin dia bahas Alkitab ini dengan baik, kan begitu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau dia bahas Alkitab dengan huruf dan dengan semaunya sendiri, dengan akal budinya sebagai manusia, apalagi dia sudah meninggalkan imannya, itu tidak bisa dipercaya. Saya bertanya kepada teman-teman, apakah dia masih bisa dipercaya? Apakah firman Tuhan yang disampaikan dia itu dari Tuhan? Saya percaya tidak. Kenapa?
Ya, siapa aja boleh memakai firman Tuhan ini. Iblis juga memakai firman Tuhan, teman-teman. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau memang saya ulangi, kitab orang Kristen bukan asli, mana yang aslinya? Itu saja. Tentu saja kalau dia tahu berkata yang palsu, dia tahu juga yang asli. Kan begitu, teman-teman. Tetapi karena dia hanya suka berkoar-koar, suka mengurus iman orang, sibuk mengurus orang lain, bukan mengurus dirinya yang sekarang, saya berani berkata, dia ini adalah pembohong tentang kebenaran. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dia sampaikan, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita saksikan cuplikan videonya. Ada seseorang yang bilang gini, Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Tuhan. Saya tanyanya gini, ada nggak ayatnya? Ada, saya kutip. Sedap kencang ngomongnya. Terus saya dengerin aja. Oke, sudah. Semuanya sudah bilang, orang-orang Kristen itu sudah tepuk tangan. Saya bilang, ada itu di bawah footnote-nya. Tolong bacakan. Dia kaget. Dan dia tidak mau baca, Ustaz. Karena catatan kakinya bilang apa? Ayat ini tidak ada di dalam original teksnya. Cuma katakan aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Mau bikin dosa apa juga, kamu tidak perlu ngapa-ngapain. Bikin dosa, zina silahkan, mabuk silahkan. Agama enak mana lagi yang seperti itu? Coba aja deh, coba Ustaz dibaptis. Dan originalitasnya dari saudara kita Buddha, Tripitaka itu luar biasa. Originnya itu, original teksnya itu, wah luar biasa. Mereka jaga itu. Lalu dari saudara kita tersayang Hindu, Veda dan Upanishad, wah luar biasa bos, benar asli, benar luar biasa. Mereka jaga itu Tuan Guru. Original teksnya itu mereka jaga. Lalu dari saudara kita Confucius, Lao Tse, Confucius itu kan dipanggilnya Lao Tse. Dia bukan nabi, tapi Lao Tse. Lao Tse itu artinya guru. Ya, original teksnya dijaga. Tapi Ustadz Kiai ngambil dari kitab suci, mengkutip ayat-ayat yang menurut Ustadz Kiai sendiri itu sudah terkontaminasi. Gimana Ustadz Kiai enggak ini ya, nggak tetap pendirian pelin-pelan Ustadz Kiai. Itu kata Ustadz Kiai sendiri bilang Alkitabnya sudah terkontaminasi. Tapi Ustadz Kiai masih quoting aja dari situ. Gimana sih Ustadz Kiai? Kutip dari situ. Nah, kenapa Ustadz Kiai berani quoting? Karena Ustadz Kiai tahu yang mana yang masih original, yang mana sudah tidak. Sombong. Contoh. Ada seseorang yang bilang gini, Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Tuhan. Saya tanyanya gini, ada nggak ayatnya? Ada, saya kutip. Sedap kencang ngomongnya. Dia sebutin ayat, ya kan? Itu dari Matius. Oh yang tadi malam kita ngobrol, Matius plus. Terus saya dengerin aja. Oke, sudah. Semuanya sudah bilang, orang-orang Kristen itu sudah tepuk tangan. Ada ayatnya, ya kan? Terus saya bilang gini, dengan segala rasa hormat, mohon maaf. Di bawahnya itu, di bawah kitabmu sendiri, ada namanya footnote, ada catatan kaki. Tolong dibaca. Dia baru lihat, oh ternyata kitabku ada footnote, ada side note, ada catatan di pinggir dan ada catatan di kaki. Itu kitab mereka ada sampai detik ini. Bapak Adamca masih punya Bible-nya. Jadi Bible itu bukan, Alkitab itu bukan cuma ayat, tapi ada catatan-catatan. Saya bilang ada itu di bawah footnote-nya. Tolong bacakan. Dia kaget dan dia tidak mau baca, Ustaz. Karena catatan kakinya bilang apa? Ayat ini tidak ada di dalam original teksnya. Hanya orang yang mengerti yang boleh quoting, Ustaz.
Karena kalau quoting lalu kutip ayat itu lalu tidak tahu, nanti malu sendiri, Ustaz. Demikian Tuan Guru. Ustaz, baik. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah melihat bagaimana dia lebih dari Tuhan, membahas Alkitab dengan sesuka-sukanya. Katanya diperbolehkan mabuk. Dan dia juga katanya kitab orang Kristen palsu. Waduh, apakah dia masih waras apa tidak? Saya tidak mengerti mengucapkan hal ini. Ini perlu dipertanyakan ya. Sadar apa tidak dia berkata tentang Alkitab seperti itu, teman-teman ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan kita baca sampai 5. Kita lihat di sana bagaimana bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman, cukup jelas kan firman Tuhan ini? Kalau dia berkata tadi tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan oleh anak Tuhan yang ada cerita dia di saat itu, saya yakin itu tidak mungkin anak Tuhan tidak bisa membaca firman Tuhan kasih jawaban bagi dia. Dan ini diragukan. Dia berbagai cara bagaimana dia supaya bisa membuktikan kemauan dia, atau supaya dia mau jadi Tuhan, kira-kira begitu ya. Dia mengatur Alkitab ini jadi bukan lagi Tuhan yang dibahasnya, tapi dia mau jadi Tuhan orang Kristen, kan begitu. Kalau kita lihat gerak-geriknya ya teman-teman ya, dia mau jadi Tuhan. Iya kan? Dia mau jadi malaikat Gabriel. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, karena Tuhan Yesus juga mengalami hal itu waktu dicobai oleh iblis. Mereka juga memakai firman Tuhan, itu udah Tuhan Yesus, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus mengerti hal itu, dan saya tidak ucapkan lagi ya. Ya, selanjutnya kita baca firman Tuhan aja tentang itu, bagaimana waktu dicoba Yesus ya. Berbagai firman Tuhan dipakai iblis itu untuk menjatuhkan Yesus, tetapi Yesus tidak mau karena dia tahu. Dan tentu saja juga kita sebagai anak Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Tidak mungkin kita percaya kepada ustadz yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus ini dan kita memberontak kepada firman Tuhan. Kan iya teman-teman. Teman-teman, kita lihat firman Tuhan ini, kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Amin. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada tanpa dia. Segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Amin. Dalam dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup. Dan hidup adalah terang saya dan saudara. Amin. Itu pegangan kita sebagai orang percaya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Sehebat apapun dosamu, tetap diampuni Tuhan. Makanya tadi dia bilang, ya enak aja, ya mabuk mau apa gitu, katanya enak aja bisa masuk surga. Iya, sepertinya dia iri kepada orang Kristen. Iri dia, ya kan? Kalau kita perhatikan ngomongan dia berkoar-koar, ya memang iri dia teman-teman ya. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Mengalahkan kegelapan. Ya, gelap itu tidak bisa menguasai yang terang itu. Amin. Makanya Yesus mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Karena dia
adalah terang dunia dan dia penguasa. Amin. Jadi cukup jelas. Mari kita lanjut dengan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 14-nya. Kita maju sedikit ya. Tadi kita sudah baca ayat 5 dan sudah jelas di situ. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teman-teman, jadi firman itu sudah menjadi manusia. Amin. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, tadi dibilangnya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita sambut, atau tadi kan dikatakan di ayat 5, firman itu adalah Tuhan atau Allah. Jadi sekarang dia lanjut di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu adalah Yesus. Telah menjadi manusia. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi jelas. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan di ayat 14 telah menjadi manusia. Amin, teman-teman. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi, ini dia teman-teman. Cukup jelas. Kita bukan memakai pikiran kita, tetapi kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Karena saya sendiri tidak berani teman-teman ya. Karena saya juga jujur di hadapan Tuhan. Sebelum saya membaca firman Tuhan ini, saya berdoa teman-teman. Karena bukan asal-asalan ini teman-teman ya. Tidak asal-asalan, karena ini adalah perkataan Tuhan. Jadi inilah kebenaran Tuhan itu. Dan di ayat 14-nya, telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Bagaimana firman Tuhan membuktikan Yesus adalah Tuhan. Amin. Mari kita lanjut di dalam Roma 14 ayat 9 teman-teman. Kita lihat bagaimana bunyi firman Tuhan di sana. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi untuk itulah Yesus mati dan untuk itulah Yesus bangkit. Untuk menjadi Tuhan untuk orang mati maupun orang hidup. Jadi kalau Ustadz ini berkoar-koar, di depan-depan Ustadz yang lain juga dia berkoar-koar ya. Jadi dia berkoar-koar di situ. Dia tidak mengenal kebenaran Tuhan. Ya? Atau dia memang membaca Alkitab ini dengan daging, tetapi bukan membaca dalam roh. Ya? Saya ulangi, firman Tuhan ini tidak bisa dibahas dengan pikiran kita sebagai manusia, teman-teman. Kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi kalau dia sembarangan ngomong, berkoar-koar seperti itu, pertanyaan saya, apakah teman-teman percaya perkataan dia? Apakah teman-teman percaya itu Alkitab yang sesungguhnya yang dia sampaikan? Dia membalikkan kata. Katanya orang Kristen mengutip ayat Alkitab. Waduh, sungguh kebangatan. Keterlaluan dia membahas kitab orang Kristen, teman-teman. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya yang mau binasa itu, teman-teman ya. Sekalipun dia memonis orang Kristen, tetapi saya berkata orang-orang yang seperti inilah yang mau binasa itu. Nah,
Jadi cukup jelas firman Tuhan berkata kepada kita juga di dalam Roma ini, Yesus itu mati dan bangkit untuk satu tujuan, menjadi Tuhan bagi orang yang hidup maupun yang sudah mati. Jadi hanya Yesus yang datang sebagai hakim, dan itu juga diakui sebagian ustadz kalau mereka membahas tentang Yesus. Dan ada beberapa minggu yang lalu juga saya bahas wanita muslim diakui juga itu, teman-teman. Dan itu memang kenyataannya. Pertanyaannya, kalau Yesus yang datang pada saat itu, berarti Yesus punya kuasa dong. Siapakah yang bisa mengalahkan itu? Siapakah yang bisa berkuasa atas hidup maupun maut? Hanya Tuhan. Jadi bisa kita berpikir enggak secara jernih? Kenapa Yesus yang datang pada akhir zaman? Walaupun mereka tidak mengakui kematiannya atau kebangkitannya, tetapi mereka mengakui Yesus nanti yang datang pada akhir zaman. Ada apa? Kita renungkan baik-baik. Kita renungkan hal ini dengan baik. Tentu saja karena Yesus mempunyai kuasa. Karena Yesus memiliki kuasa untuk itu. Dan bukan hanya untuk itu saja, teman-temannya. Alkitab mencatatkan atas orang hidup dan juga orang mati. Yesus yang berkuasa, amin. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Jadi, kalau dia belokkan kitab suci seperti cara dia, seperti yang kita lihat tadi, saya berkata itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari si jahat. Ya? Oleh karena itu, teman-teman, berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Karena iblis mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan kita sudah tahu, Tuhan Yesus saja dicobai dan dipakai firman Tuhan untuk mencobai menjatuhkan dia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kuat. Mari kita tetap kokoh. Mari kita tetap beriman. Mari kita tetap bertekun. Apapun yang terjadi, kita pegang apa yang ada kepada kita. Saya sering berkata, sekalipun kita memiliki seluruh dunia ini, jika kita tidak memiliki Yesus, kata firman Tuhan, itu semuanya adalah sia-sia. Karena hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Karena hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Mari pegang apa kata kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya mau pesan dan saya mau sampaikan, teman-teman, dalam video ini. Semoga memberkati rohani kita dan semoga kita terus disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai sini yang saya bisa bagikan video kali ini, teman-teman. Shalom.